sakit banget lagi. Ini seminggu gak kering-kering. Aduh. Assalamualaikum. Iya. Bang Jambe, waalaikumsalam. Iya, aduh. Kenapa lagi mang itu? Belum kering bang, padahal sunat laser. Lah, kan udah seminggu ini gua kagak main sini. Itu dia, aku nih pembengkakan. Pembengkakan. Aduh, ya ampun. Kering gue udah habis, masih ada. Masih ada aja tuh. Masih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di ngobrol.com dengan gue Jambe Salam Lestari. Kebetulan gue sekarang lagi main ke basecampnya Umang yang habis sunat. Habis sunat. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngobrol-ngobrol aja nih Mang. Mau ngobrol-ngobrol aja, ngerokok dulu lah. Iya, aman nih. Bang, kayak angka 0 sama angka 1 bang. Emang dari dulu Mang. Dari dulu ya. Yang pertama kali ketemu juga kayak gitu kita. 01 sampai 10 nih. Iya makanya. Pertanyaan yang dulu gue pertanyain Mang sama lo. Oke, siap bang. Sibuk apa Mang? Ngonten bang. Ngonten-ngonten aja nih kita. Konten-konten aja ya Mang ya? Iya bang, betul. Tapi alhamdulillah ya, ibarat kata step by step lah, bulan Step ke by step, bulan, proses lah semuanya. Semua butuh proses bang, betul. Dan setiap proses kita harus nikmatin. Nikmatin betul. Asam, manis, pahit harus kita nikmatin. Bener. Nah, paling gue pengen ngobrol-ngobrol nih Mas sama lu kan. Boleh, udah bang. lama kita nggak ketemu nih. Boleh bang. Terakhir kita ngobrol Argopuro waktu itu ya. Ya, beberapa bulan yang lalu tuh, lama banget. Udah lama banget Bang. Tahun Itu kemarin. dari janggut nggak ada sampai ada sekarang. Nggak ada. Kuping tadi kecil udah gede. Iya makanya. Nah sebenarnya kalau misalkan boleh tahu nih Mang, teman-teman di rumah kan nggak tahu nih. Selain konten, sibuk apa lagi nih sebenarnya? Nggak ada lagi bisa. Sama sibuk kopi balik. Sibuk kopi? Iya. Kopi horor. Kopi horor. Segera dimulai. Sudah dimulai. Tapi ini nggak ngopi horor kan bang? Kagak nih. Ngopi. Kan gue nengokin lu habis sunat. Iya nih. Dikit Makanya. lagi paling. Iya. Lari. Kemarin habis Rinjani Mang. Betul bang. Rinjani. Sama siapa aja itu? Rinjani. Sama senior gua. Sama senior. Ya abang-abang gua lah gitu. Itu berapa lama Mang? Di Rinjani 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 Kalau malam. untuk pendakiannya. Kalau Pendakian. saat itu gue ke Lombok seminggu. Seminggu jadi nggak habis di Rinjani doang ya? Iya, Jalan-jalan sekalian. ke Lombok lah ya. Sekalian. Nah, gue sebenarnya pingin tanya-tanya lagi nih, Mang, masalah sebenarnya masih seputar horor sih, Mang. Mau nggak mau ya, Iya. karena ada yang mesti gue tanyain yang bener-bener bikin gue tuh harus gue tanyain ya dari Serius bang? gue kaget beneran, Mang. Gue kaget beneran. Apa tuh bang? Apa tuh? Iya, jadi waktu itu kita ngobrol Argopuro waktu berapa bulan yang lalu lah, dan itu pengalaman tahun berapa, Mang? 2018. 2018. Sebenarnya gue lebih mendalami karena waktu itu kita kan ngobrol nggak bisa terlalu lama lah, karena sikon waktu itu kita nggak di base camp seperti ini waktu itu kan. Di kafe numpang lagi. Numpang lagi waktu itu ya kan. Gue lebih pingin tanya, perjelas cerita lu yang kata ada bungkusan. Iya. Kakek-kakek ngasih. Dan itu berubah jadi belatung. Iya. Itu sampai sekarang pun kalau gue lihat konten gue sendiri pun kok bisa gitu loh. Itu bisa didetailin lagi nggak sih Mang, step by stepnya tuh sampai belatung itu lu lihat gitu loh. Oke. Kalau ente aja ngeliat konten sendiri yang gue podcast bang ya, kok bisa? Apalagi gue bang yang ngalamin kejadian itu kan. Bener. Ya, jadi saat itu kita terfokuskan ke bungkusan isi belatung itu dulu bang ya. Jadi ketika gue nyampe Cikasur, ketika gue habis nge-rescue orang pendaki asal Semarang ya, yang gue inisialin si A. Tuh. Itu bukan tibalah, tapi datanglah 2 bapak-bapak dan dia mengatasnamakan bahwa dirinya itu adalah Mbah. Nah, saat itu gue dikasih ikan bandeng 2. Yang satu digoreng buat dia, buat si Mbah itu, yang satu
goreng buat gua. Dan dia ngasih lagi 2. Jadi saat itu dibuka 2 bang ya. Ini kasih sama gue 2 tapi nggak gue goreng saat itu. Bukan kejadian bermula, tapi kejadian bahwa itu adalah isi belatung. Ketika saat malam hari, ketika gue pengen nyoba untuk membuat api unggun. Jadi bungkus daripada ikan bandeng itu kan dari koran bang. Dan saat itu kondisi dari kayu-kayu itu agak basah. Jadi gue gunakan koran ini untuk pemantik api gitu kan. Nah, ketika gue saat itu ngebuka koran itu dan ternyata itu isi belatung dan memang belatungnya itu sangat banyak ya. Sangat banyak dalam artian ini bukan logik gitu. Logiknya sekali lagi kalau mengalami kejadian mistis pasti gue selalu berpikir logik. Berpikir dengan akal, dengan tidak berpikir dengan rasa-rasa ketakutan gitu bang. Logiknya gini, kalau memang itu belatung berasal dari tanah, otomatis di dalam kantong sampah itu pasti ada belatung yang berceceran, gitu kan. Nah, toh misalkan belatung itu murni dari koran, berarti ada belatung yang di luar koran dan tercecer di dalam trash bag. Logik ketiga, pasti nggak jauh dari kantong sampah itu pasti ada belatung-belatung lagi jalan. Kita analogikan kayak semut nih bang. Ketika ada gula, nggak mungkin semut itu ngerumbungin satu gula, pasti dia berderet tuh, jajar. Itu kan analogi sederhana. Tapi ketika gue buka itu dan ternyata belatung itu seakan-akan ngegumpal dan seakan-akan memang belatung itu berada di dalam isi koran itu yang bekas bandeng yang dikasih sama Simbah. Kenapa gue bilang Simbah? Karena ketika sebelum gue nanya pun dia mengatasnamakan panggil aja Simbah, panggil saja saya Mbah. Dia udah saat itu ya gue coba panggil Mbah kan bang. Kita flashback lagi ke belakang, dia ciri-cirinya nih bang. Kalau gue detailin, memakai apa ya, bukan memakai tapi rambutnya gondrong dan stilannya itu bukan pendaki. Kenapa gue bilang stilannya bukan pendaki? Karena dari kita lihat ya alas kaki deh, dia memakai sendal. Dari kita melihat sudut pandang dari ransel, seharusnya kita bawa keril, memakai ransel, tapi dia kayak memakai kalau kita main dah tasnya seperti tas-tas biasa. Dan itu menurut gue nggak mungkin dalam pendakian Gunung Argopuro yang memakan waktu selama 5 hari 4 malam dan merupakan trek terpanjang di Pulau Jawa. Nggak mungkin Simbah ini memenuhi syarat dalam atau SOP lah. Dan itu pasti bukan pendaki. Dan ternyata dia itu mendaki Gunung Argopuro untuk menemukan sebuah situs yang belum diketemukan sampai saat ini. Nah, dalam artian sampai saat ini itu di tahun 2018, gue juga nggak tahu 2019, 2021 apakah dia udah nemuin dan apakah memang dia orang atau apakah dia emang bukan orang. Nah, sampai saat itu kayak gue nih apa ya, berpikir terus menerus bang, ini bener apa enggak ya? Apakah gue halusinasi? Kalau gue halusinasi, gue nanya ke temen gue, ke rekan gue si Yuda dan juga Aldo, pasti ya apa ya, dia juga melihat gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan gue halusinasi. Halusinasi oke, wujudnya ada, gue cubit badan gue, bener, gue tidur bener, bangun normal, kayak besoknya gue aktivitas, saat malam itu juga gue aktivitas, dan ya itu adalah true story gitu. Pengalaman nyata yang pernah gue alami ketika melakukan pendakian Gunung Argopuro. Itu segelintir dari pendakian Gunung Argopuro ya. Tapi gue coba mematahkan statement bahwa Gunung Argopuro itu adalah angker bang. Dan gue mematahkan statement bahwa nggak setiap pendakian gue itu mengalami kejadian mistis. Buktinya di tahun 2018 gue melakukan pendakian Argopuro. Oke, gue mengalami kejadian mistis yang bisa dikatakan di luar batas pagar, nalar. Pagar itu. Tapi ketika di tahun 2019 itu bisa teman-teman semua ngeliat sendiri kan vlognya saat itu, nggak ada sama sekali kejadian mistis. Dan gue menyimpulkan bahwa setiap kejadian mistis ya karena ada sebab juga akibat. Toh misalkan kita lancar-lancar aja, nggak ada kejadian-kejadian atau tingkah laku kita yang nyeleweng, kita mentaati peraturan gunung tersebut,
insya Allah fine. Dan itu gue buktikan sampai sekarang kok gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi gue nggak sepakat bahwa gunung itu adalah tempat yang paling horor, gitu kan? Jangankan gunung bang, ini tempat lokasi syuting kita, bisa aja kita katakan horor. Betul. Karena kan ya sering gue singgung di video gue bahwa hal gaib itu kan muncul ketika sugesti kita buruk. Oke, mungkin pada saat pendakian itu sugesti gue buruk. Atau mungkin pendakian gue saat itu karena sebabnya itu adalah pendaki yang gue rescue itu. Pendaki asal Semarang yang gue inisialkan si A. Jadi gitu bang. Jadi kadang tuh ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin gitu loh. Betul, sesuai nalar ya? Sesuai nalar gitu. Nggak bisa kan jelasin. Sesuai cerita lo tadi tentang belatung itu kan mungkin bandengnya udah berapa lama kah atau apakah. Tapi kan nyatanya malamnya si Mbah itu kan goreng sendiri. Oh sore? Sorenya. Siang mau menjelang sore. Iya, digoreng dulu kan. Dan itu nggak, dan lu lihat fisiknya nggak ada apa-apa awalnya. Nggak ada. Awalnya. Nggak Cuman setelah lu buka lagi, ternyata ada belatung itu. Belatung ngegumpal gitu, belatung ngegumpal. Dan memang ya di luar batas nalar. Akhirnya ya udah ya dibuang lah emang ya. Gue bakar bang. Tetap Gue ucapkan bakar. Bismillah makin. Gue bukan bermaksud untuk menyakiti daripada belatung itu. Tapi gue coba menghilangkan belatung itu dengan cara membakar. Yang mungkin itu adalah gangguan mistis kan. Kalau kita flashback ke belakang zaman dulu kan bang, kita bakar benda-benda yang biar dia tuh nggak ke kita gitu kan. Benar. Kadang ada kayak kadang gitu. ada Ya, kan betul, itu betul. di kampung gue juga ada kan. Benar. Kita misalkan habis kena musibah jatuh dari motor, pakaian kita bakar untuk buang sial. Untuk buang kan sial, gitu. kadang cukur rambut. Bener. Kadang gitu kan. ya bisa dikatakan kearifan lokal tuh kadang memang perlu dijalani. Dan terkadang kita bisa nggak percaya kok bisa sih kayak gitu. Betul. Terus paling yang gue tanyain lagi Bang, misalkan nih, lu kan naik gunung udah beberapa gunung lah ya, dari Jawa sampai Rinjani juga pernah kan. Dan menurut lu, kalau misalkan lu lagi naik gunung, ada nggak sih dari awal pos itu feel-nya udah nggak enak banget gitu? Kalau feel-nya udah nggak enak itu ketika gue di tahun 2020 itu bang ya, ketika melakukan pendakian Gunung Cermai melalui jalur Apuy yang pernah gue ceritakan ya ke salah satu channel yaitu. Nah itu dari feel dari pos berapa ya? Pos 1 antara ke pos 2, pos Arban antara Sanghyang apa gitu. Gue mendapatkan feel yang memang rada gak enak. Dari awal tuh ya, udah Dari nggak awal. enak ya? Udah gak enak ya, karena itu juga ada sebab kan bang. Karena ya temen gue yang ya si itu ya namanya, ya dia omongannya tuh berbau dengan seks. Omongan atau obrolan di tongkrongan, kata-kata yang di tongkrongan dibawa ke arah gunung, ya nggak bisa. Beda. Nggak bisa. Beda. Jangan kan gitu, kita bawa obrolan tongkrongan kita bawa ke keluarga kita. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Nggak mungkin, apalagi ya gunung adalah tempat yang dikeramatkan, gunung adalah tempat yang suci. Terus kita berbuat yang aneh-aneh, yang berbuat dengan jorok. Betul. Nah, ya itu feel yang gue baru pertama naik di pos, antara pos gitu kan ya. Iya. Itu ketika di Gunung Cermai itu bener-bener yang membuat gue, apakah Gunung Cermai ini angker apa enggak kok. Toh setiap tahun, sorry teman-teman semua, bukan untuk bermaksud sombong bang ya, gue hampir setiap tahun mendaki Gunung Cermai. Alhamdulillah aman-aman aja. Karena background lu juga asli orang sana. Asli orang Cirebon. Asli orang Cirebon, betul. jadi bisa mampir-mampir lah sekalian. Iya, dan bukan berarti gue naik Gunung Cermai, wah lo sosokan lo akamsi. Enggak kok. Ya kembali lagi yang gue bilang kan dari hati bang. Iya betul. Gue naik gunung bukan atas nama, ya gue punya, mohon maaf, punya duit banyak. Iya. Mohon maaf, punya waktu banyak. Iya. Terus gue naik gunung, enggak. Nih dari hati, panggilan jiwa, gue datang ke sana. Kadang naik gunung juga salah satu bentuk rasa syukur kita, betul gak sih? Betul, menikmati rasa syukur. Iya, betul. Betul. Karena ciptaan Allah ya gitu kan. Betul. Gunung yang seindah itu kita bisa lihat dengan kita ngedaki dulu gitu loh. Capek-capek, susah dulu iya, ya kan. Naik gunung dari bawah sampai atas turun lagi kok mau mulu, itu Benar, kan nagih benar, mulu. benar.
Ya karena di dalam mindset gue naik gunung bukan cuma naik gunung. Benar. Bagi gue naik gunung adalah sebuah media gue untuk belajar di kehidupan sehari-hari. Benar. Dari bawah, nikmatin prosesnya, capek, terus sampai puncak menikmati sebuah keindahan, melepas lelah gitu kan. Dan jangan sampai ketika turun gunung lagi kita merasa gue nyesel turun lagi. Iya. Balik lagi ke dalam normal. Sama dalam kehidupan kan bang. Betul. Ketika kita posisi di atas, ketika nyampe di bawah, jangan kaget, syukurin. Iya benar. Bukan syukuri mah, syukurin mah. Iya. Ya. Syukuri aja nikmat apa yang diberikan oleh Bener. Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Jadi kadang kalau kita di bawah, kita mesti ingat kita mesti ada trek yang mesti kita daki nih ke atas. Dan kalau kita udah di atas pun kita jangan lupa kita mesti turun nih. Turun lagi. Bener. Ada sewaktunya sama roda berputar kan. Filosofinya dalam sih sebenarnya mendaki gunung tuh. Dalam banget. Kalau bisa dibilang mungkin Bang Jambe juga tahu kan bahwa survival Bang ya, karena background kita sama-sama gitu kan, sama lah gitu kan. Survival itu sebenarnya kan kita yang survival sebenarnya adalah di kota Bang, kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Bagaimana meng-save keuangan untuk kehidupan, gimana di akhir bulan misalkan 50.000 sampai beberapa minggu. Manajemennya gimana sih? Nah, itu survive yang sebenarnya gitu. Jadi naik gunung itu filosofi dalam ya. banyak banget, dalam banyak, luas cakupannya. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita pelajarin sebenarnya. Betul. Gue sepakat saat itu. Banyak. Ya, contoh dari kepedulian. Bener, sama sesama ya kan. Sama, dan naik gunung itu bener-bener apa ya, menurut gue itu semua manusia berada di titik nol. Semua yang kita bawa itu adalah apa ya, untuk kita bertahan hidup, sama kayak kehidupan Bang. Selama kita hidup, apa yang kita dibawa meninggal itu adalah yang kita bawa selama di hidup. Kalau kehidupan kita, mohon maaf, wah ya kan kemana-mana dan ngantur-ngantur, ya itu nanti dibawa ke akhirat. Gitu. Sama kayak gunung kan Bang. Kalau mau makan ya bawa logistik. Kalau nggak bawa logistik mati konyol. Ya, mau aman, mau tenang, mau nyaman, lu bawa perlengkapan yang lengkap. Betul. Kalau enggak ya tahu sendiri lah akibatnya gitu. Rasain sendiri. Karena Bener. teman-teman semua gue mengingatkan Bang ya, bukan untuk menggurui juga sama Bang Jambe juga, tapi sharing ketika kan kita gini Bang, ketika kita punya pengetahuan, gue bilang pengetahuan Bang ya, bukan ilmu ya. Kalau ilmu kan menurut gue sebatas teori gitu kan. Kalau kita punya pengetahuan yang lebih, kita kan harus tersalurkan Bang. Karena kalau kita punya pengetahuan dan tidak disalurkan, itu kan hukumnya haram. Benar. Gitu kan, dan sama seperti yang kita flashback ke belakang kan ya, dengan cara mensiarkan kan gitu kan, untuk mengasih tahu gitu, ini loh yang menurut SOP yang benar gitu teman-teman semua. Jadi yang gue bawakan cerita, yang gue coba cerita bukan untuk bermaksud menggurui Bang ya, tapi kita bisa jadiin pelajaran sama-sama gitu. Kita kan karena kita peduli, kita kasih tahu. Benar. Kalau kita nggak peduli, ngapain gue nongol di sini kan gitu. Ya udah gitu. Ya udah, lo ke gue, tapi gue nggak mau. Benar. Karena terkadang pelajaran itu bisa kita ambil dari orang lain gitu. Betul. Dan pengalaman kan guru yang paling bijak. Benar. Paling bijak. Bukan maksud menggurui lah. Betul. Dan ini Mang, ada hal-hal yang kadang kita kena nih, misalnya kita ngalamin mistis nih. Tapi kadang bukan kita nih yang ngalamin gitu loh. Contoh kayak misalnya gue punya cerita temen gue yang mesum, dan lu mungkin juga punya temen lu yang mesum gitu. Imbasnya tuh dampaknya ternyata malah ke temen sendiri. Bukan ke korban. Bukan si korban. Nah, kalau lu kan punya cerita juga tuh, di Gede, bisa diceritain nggak singkat aja itu awalnya gimana, terus dampaknya apa aja buat tim lu waktu itu? Jadi pas saat gue pendakian ke Gunung Gede, gue tuh tektok Bang ya. Gue bertiga sama temen gue, dan ya perjalanan naik tuh alhamdulillah aman-aman aja lah. Sampai akhirnya gue turun dari Surya Kencana, dan di antara pos 4 dan juga pos 3 trek paling jauh Bang ya. Trek paling jauh dan trek yang udah mulai ekstrim. Di situ gue melihat 2 orang perempuan. Dan 1 orang itu mohon maaf bisa dikatakan ini udah nggak beres nih. Nggak beres dalam artian bukan terserang penyakit yang sering kita ketahui di gunung. Hipotermia. Iya. Ketika gue tanya, dia nyaut.
Gue tanya dia nyaut. Kalau hipotermia udah nggak nyaut. Tapi dia tuh masih apa ya? Masih ngobrol Masih gitu bisa diajak ngomong, betul, ya. tapi tingkah laku daripada nih orang kok beda. Akhirnya gue coba naik ke atas untuk apa ya? Memanggil temannya. Ternyata dia tuh ditinggal sama temennya. Oh. Temannya yang udah di atas, udah nyampe di Surya Kencana. Sedangkan yang 2 perempuan ini mengatakan bahwa ada 1 orang lagi yang di bawah. Makanya gue yang bagi tugas. Gue yang naik ke atas, ya kan? Mee yang ke bawah, Mee atau Bengking gue lupa. Dan 1 lagi untuk jagain si 2 orang itu. Gue panggil dong ke atas, ke Surken. Gue coba, bang, rombongannya ini ya? Iya bang. Tuh bang, temen lo tuh, yang 2 cewek, ada di bawah tuh. Serius bang, langsung gue tarik mundur bang. Gue tarik mundur lagi, ketemulah di titik lokasi itu. Nah, gak lama kemudian, temen gue yang nyusulin yang kata 2 perempuan ini ke bawah, ada 1 temannya lagi, dia naik ke atas dan dia nggak nemuin rombongan dari si itu. Dan ternyata rombongan si 2 perempuan itu sudah ada di atas semua. Nah, kita bermalam di antara pos 4 dan juga pos 3. Tempat spesifikasinya nggak gue coba kasih tahu bang ya, karena memang katanya dari penduduk sekitar tempat itu mempunyai sejarah yang terkenal akan mistisnya. Gitu. Jadi di situ ada tanah datar sekitar menampung 2 tenda, dan itu kan namanya TikTok, gue nggak bawa tenda bang. Jadi gue membawa cuma flashlight doang sekitar 2x3 apa 1x2. Gue sangat kecil lah saat itu. Di situ ternyata ada sepasang yang pacaran lah. Yang muda-mudi lah. Muda-mudi. Dia ada hubungan maksudnya. Dan ternyata sebenarnya dia tuh nggak berbuat mesum, tapi ada niatan untuk mesum. Niatan aja udah dikasih teror. Apalagi yang udah melakukan mesum. Betul. Toh, misalkan dia halal juga kita nggak boleh begituan. Iya, benar. Gitu kan. Dan kejadian saat itu dialami oleh gua. Gua baru pertama kali seumur hidup, gua baru namanya kesurupan. Saat di situ, lokasi itu. Rambut gua masih gondrong kan pas saat itu. Ngeraung-ngeraung, ngecakar-cakar. Dan itu ngebuat teman gua, Mee dan juga Bengking, merasa takut. Akan gua ini umang apa bukan. Ya gue bilang, bukan gue bilang, tapi saat gue bangun itu, mulut gue terasa asin. Dan dia bilang, lo ngalamin apa nih? Gue nggak tahu, gue bilang. Gue lemes. Nah gue diambil, gue tuh ngapain aja karena atas cerita dari Bengking dan juga Mee. Saat kesurupan itu gue nggak inget apa-apa. Gue cuma ngeraung-ngeraung dan langsung dibacain. Nggak tahu lah si Bengking itu bacain apa, gue juga nggak tahu kan. Sampai akhirnya gue tersadar. Nah ternyata pas paginya diketahui bahwa ya memang betul dia tuh mempunyai hubungan dan pengen ada niatan untuk 1 tenda dan juga 1 sleeping bag. Dia belum berbuat mesum loh. Baru niat ya. Baru niat aja udah begitu. Jadi kan kita langsung bisa ngambil kesimpulan ya. Sebuah niatan yang buruk pasti ada nilai juga yang buruk. Yang kita terima. Jadi usahakan teman-teman semua, entah itu bukan naik gunung aja, hilangkan niatan-niatan buruk. Gitu. Usahakan benar-benar positif. Dan apa ya? Kita harus mengontrol rasa, mohon maaf, hawa nafsu. Iya, betul. Banyak kan yang, hawa nafsu kan nggak bisa dibendung bang. Benar. Tergantung pribadi orang masing-masing. Benar. Mungkin yang saat itu juga sama cerita Bang Jambe, temennya tuh ada kesempatan dalam sempitan. Ya, emang sempit benar waktu emang itu. sempit ya. Iya, tendanya emang sempit soalnya. Soalnya 1 tenda berenam. Benar. Itu kan, ini kan nggak mungkin bang, dua tenda masa udah dibagi cewek, cowok, masa ada niatan. Iya, benar. Itu bang Jambe. Iya, kalau misalkan halal pun lebih baik jangan lah ya. Jangan. Karena ngontrol hawa nafsu yang penting ya. Betul. Karena jatuhnya kita bertamu gitu. Bertamu. Mau nggak mau ya adab lah yang dipakai. Betul, adab Adab tuh paling utama. Adab,
percuma kalian pinter tapi bukan kalian, tapi percuma seseorang yang pinter tapi adabnya nggak bagus. Bener. Mendingan orang yang biasa-biasa aja tapi adab itu bagus. Bener. Itu sungguh sangat luar biasa dan gue sangat respect sama orang yang begitu tuh bang. Iya. Adabnya bagus gitu kan. Terus ya pokoknya bener kata Bang Jambe, adab itu nomor 1. Karena kadang pendidikan itu nggak menjamin adab bagus kok. Betul. Kadang ya. Ya, gue juga merasakan bahwa pendidikan itu adalah formalitas. Kok pendidikan ya? Nanti ya, Iya. Ya udahlah. Terus ini Bang, sempat gue kemarin ngobrol-ngobrol sama ketemu lah netizen gitulah. Sebatang nih. Iya. Sikat ya. Sikat bos. Aman kan? Aman. Nah, jadi ini sebenarnya nyambung pertanyaan seseorang sih sebenarnya. Jadi beberapa waktu kemarin gue sempet jalan nih ke Rancaupas, daerah Bandung. Di situ gue ketemu ya pemuda lah, gitu. Pemuda, terus dia nanya, ini Bang Jambe ya gini gitulah biasa. Dan di situ akhirnya malamnya kita ngobrol, akhirnya dia, Bang nanti malam ngopi ya gini. Oke siap nggak apa-apa gitu. Akhirnya di situ dia nanya lah, Bang berarti kenal Bang Umang dong, kenal Bang ini dong. Paling gue cuman mau melanjuti pertanyaan dari mereka sih, dan lu tanggapan dari lu bagaimana? Mereka nanya gini, Bang, sebenarnya kalau YouTuber horor kalau lagi ceritanya bener gak sih Bang? Itu gimana tuh Bang kalau tanggapan? Kalau gue cerita yang gue coba, yang pernah gue alami Bang. Iya. Itu true story semua. Iya. Dalang atau teman-teman gue tuh masih ada. Masih gue sempat snapgram, ini loh orangnya, dan apa ya, yang gue bawakan cerita tuh Bang. Gue juga nggak tahu kan, apakah dia cerita bener, atau kok cerita enggak. Iya. Soalnya itu yang mendapatkan email ke gue. Iya. Yaudah gue coba bawakan. Nah akan tetapi, yang cerita yang gue bawakan, yang kejadian yang benar-benar gue rasakan, itu adalah true story. True story ya. True story, orang yang masih ada bisa diajak untuk nongkrong-nongkrong lagi, akan tetapi teman-teman gue nggak mau untuk tampil depan kamera. Iya. Karena basic teman-teman gue adalah basic lapangan Bang. Benar. Jadi gini, nggak mau depan kamera dong. Enggak, gue malu gitu. Kadang ada orang yang, duh privasi gue jangan diganggu deh. Nah, kadang ada orang kayak gitu betul. kan. Makanya kan kalau teman-teman gue kalau naik gunung, udah naik gunung aja, foto dikit. Iya. Tuh dia cuma di puncak. Truk, udah. Nggak mau banyak-banyak gitu ya. Pokoknya ada yang satu bagus, udah kelar foto. Gitu. Jadi banyak kan teman gue yang demam akan kamera. Nah, tapi misalkan ada teman gue yang mungkin yang Gunung Sumbing itu Bang ya, si Ambon, tapi dia susah orangnya. Dan dia tuh nggak pandai untuk berbicara. Bukan pandai, tapi public speaking dia tuh kurang menguasai gitu, masih malu. Tapi insya Allah yang gue coba bawakan, bukan bawakan tapi yang pernah gue alami, yang gue cerita channel Bang Jambe, channel teman-teman kita gitu kan, itu adalah true story. True story. Kalau gue bohong mungkin gue bisa aja ngarang-ngarang. Gue ketika naik gunung ini, kalau kejadian mistis nih, bohong, blak, naik gunung lagi, mistis lagi nih, blak. Ini kejadian mistisnya jedanya sangat lama. Dan bisa dihitung jari kok. Nih kita punya 10 tangan Bang. Betul. Kita bisa sebutin Argopuro, Sumbing, terus Cermek, sama Raung, dan Gede, itu 3 tipis-tipis kan. Jadi cuma 5 gunung doang dari sekian gunung yang pernah gue naikin. Dan kejadian itu oke, misalkan di tahun ini gue naik gunung ini yang sama, terus tahun berikutnya sama, dan tahun berikutnya nggak ngalamin mistis. Contoh, sama Rinjani 6. Rinjani di tahun 2016 gue kan naik gunung juga ke Rinjani, itu mengalami mistis. Di tahun kemarin nggak ada. Iya, baru kemarin ini ya. Iya, bisa aja misalnya gue karang-karang, woi gue Rinjani punya cerita mistis nih, bener. cerita ya kan, konten nih, bisa aja. Jadi teman-teman semua jangan mengambil kesimpulan bahwa cerita gue ini fiktif. Iya. Gitu. Sebenarnya niatan kita, ya balik lagi yang tadi di awal lu bilang, Man. Niatan kita coba share pengalaman, terus apa sih pelajaran yang bisa diambil buat kalian semua, paling gitu ya, Bang ya. Ya betul, Bang. Karena beberapa gunung juga gue sempat ngalamin. Merapi nih, Gunung Merapi yang notabene-nya mistisnya kental banget. Itu alhamdulillah gue nggak ngalamin apa-apa, alhamdulillah lancar.
naik lancar, turun lancar. Tapi ketika gue naik yang merbabu, itu gue naik yang kedua, itu gue ngalamin, Mang. Malah yang keduanya kan? Yang keduanya gue ngalamin. Yang pertama gue nggak ngalamin sama sekali. Ya, karena keduanya kan karena ada sebabnya kan, Bang. Betul. Nah, Gitu, itu yang teman-teman dibilang semua. sama Bang Umang juga sebab akibat ya. Ya, itu. Semua ada sebab akibatnya. Contoh kan ada gunung gede. Banyak lagi ceritakan, Bang. Gue ngalamin cerita mistisnya di gunung gede. Gue juga bukannya sombong, Bang ya. Beberapa kali lah Iya, gitu kan. benar. Ke gunung gede itu cuma sekali doang itu. Yang gue kesurupan. Tipis lah menurut gue gitu kan, dan nggak ada hidden message gitu, pesan tersembunyi yang memang saling saut terpakut gitu, nggak ada. Dan apa ya, pendakian gue tuh mungkin 0,00000 sekian persen yang mengalami kejadian mistis. Contoh cuma 6 gunung doang. Betul, Dari sekian gunung yang gue naikin, dan itu berulang. Dan kadang di gunung yang sama nggak selalu kita ngalamin mistis juga. Iya, gitu. betul, Bang. Di gunung yang Betul. sama. Betul. Gitu. Ya buat teman-teman paling ya itu. Jadi Udah terjawab. terjawab lah. Jadi memang kita di sini nggak mengarang-arang, nggak membuat-buat, tapi memang kita share pengalaman apa yang kita alamin secara true story gitu loh. Betul. Jadi ya terserah kalian gitu menanggapi. Ya, Kita balik lagi sih, Mang, gitu. Betul. Ya, kembali lagi ke diri masing-masing Bener, menyikapinya. gitu bagaimana gitu. Betul. Ya, sebenarnya kita juga kan nyelipin edukasi juga, Bang. Betul. Nggak cuma kita goro-goroin, gunung nih horor nih, gunung ini horor nih. Enggak. Tapi terselip tuh edukasi Terselip. apa yang bisa dipelajari nih. Tanpa teman-teman semua ketahui. Bener, Gitu. bener. Kalau nyimak dari awal sampai akhir, oh ini ya ternyata kita nggak boleh ini ya, kita nggak boleh ini ya, gitu. Betul. Seperti itu, Bang Jambe. Nah, paling terakhir nih, Mang, dari gua. Kan lu udah berapa gunung ya, banyak lah ya. Ya, Berapa gunung, dan lu udah ngalamin mistis, dan akhirnya lu bisa berbagi pengalaman buat teman-teman juga dengan konten lu. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah ketika baru naik, baru pemula mau naik atau udah pernah naik, apa? Silakan, Mang. Oke. Jadi ini pertanyaan yang memang sangat mengedukasi, Bang. Betul. Tadi kan Bang Jambe mengatakan bahwa pemula lah ya. Iya. Tapi kita mungkin lebih softnya yang baru suka naik gunung lah, Suka Bang. naik gunung, betul. Jadi teman-teman semua pelajari dulu nih basically-nya. Bahwa naik gunung itu nggak semudah yang kita lihat di YouTube tetangga. Iya, betul. Yang bedakannya rapi, Iya. nggak ada kotor sama sekali. Iya. Gitu kan, nggak semudah seperti itu. Kita harus benar-benar basically nih. Iya. Basically ya teman-teman semua bisa langsung search kok di Google, guru kita Google, gitu kan. Apa yang teman-teman pengen ketahui, tinggal ketik ada. Iya. Oke, misalkan kok gue nggak mahamin, carilah temen yang memang sangat menguasai menurut teman-teman semua nih. Misalkan oh nih kayaknya menguasai banget nih, tanya tuh apa sih persiapannya, Gali terus ya. gali terus, riset tuh. Jadi nggak cuma sekedar bisa packing jalan. Sekarang kan kita gitu, Bang. Naik gunung cuma tapi bisa packing seala kadarnya terus dia jalan. Nggak seperti itu teman-teman semua. Naik gunung itu bukan tamasya, tapi Betul. naik gunung sekarang lebih ke fashion. Fashion, naik gunung udah sampai puncak, mohon maaf, bikin video-video. Gitu kan, TikTok, Iya. gitu kan sangat nggak mengedukasi gitu ya. Benar. Tapi coba teman-teman semua yang pengen naik gunung, coba nge-vlog sedikit, Iya. terus memberi situasi gunung ini kayak gimana sih, Iya. realnya, dari pos ke posnya berapa menit, Iya. kendaraannya gimana. Jadi ketika teman-teman semua membuat sebuah video pendakian, secara nggak langsung teman-teman semua juga mensonding gunung ini, itu adalah pahala, Bang. Berbagi ilmu. Berbagi pengetahuan. Iya. Kalau misalnya kita jangan jauh-jauh dah, kita aja mau berkunjung ke satu tempat, Bang, searching dulu YouTube. Benar. Oh iya, dapat pahala tuh yang punya YouTube. Benar. Karena ngasih tahu kita. Kasih tahu kita. Gitu kan. Banget. Jadi cobalah, ini selalu gue riset, bukan selalu riset, tapi selalu gue ingetin, nggak bosan-bosannya. Ada 2 hal saja nih, Bang, yang harus teman-teman semua siapin, yaitu siap dan juga jaga. Gitu kan. Siap ini apa sih? Siap itu ya kita harus siap fisik. Kita harus siap mental. Terus juga kita harus siap riset. Selebih itu kita harus siap resiko.
Percuma naik gunung tapi nggak kita siap resiko. Iya. Resiko kan ada 2 faktor kan bang. Ada subjektif danger dan juga objektif danger gitu kan. Terus juga selain itu kita harus siap waktu, kita harus siap, mohon maaf, budget, kita harus siap tenaga. Benar. Ketika semua udah siap nih, terbungkus rapi nih bang, baru kalian nih jaga. Benar. Jaga ini apa? Minimal jaga diri. Minimal banget kita harus menjaga diri. Ketika kalian teman-teman semua bisa ngejaga diri, baru jaga temen. Percuma jaga diri tapi nggak jaga temen. Iya. Ketiga, jaga adab. Serah combine aja tuh bang. Ada jaga perilaku, jaga sikap, jaga omongan, jangan tinggal laku gitu kan. Dan juga yang paling terakhir adalah jaga lingkungan itu sendiri. Iya. Jaga gunung itu sendiri. Insya Allah ketika semua siap dan juga jaga, dipadukan jadi satu, das, aman. Semuanya berjalan apa yang kita inginkan dan semuanya lancar-lancar saja tanpa ada gangguan-gangguan sedikit. Iya. Karena mungkin ada teman-teman semua yang mengatakan gimana sih naik gunung biar nggak ada resiko? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Karena kadang ada sikon-sikon yang nggak kita duga gitu loh. Misalkan kita udah persiapan jas hujan atau bla bla bla, tapi kadang ada sikon yang nggak kita duga, hipotermia atau apa gitu loh. Jadi ya lebih mateng lah. Terus kalau misalkan gue nambahin konsisten ya bang. Ya. Jadi misalnya ketika di gunung ini udah bagus nih, di gunung berikutnya juga harus seperti itu. Kadang kita di gunung ini seperti ini, tapi yang kadang gunung ini kayaknya nggak perlu matang-matang deh. Iya. Nah itu nggak boleh. Nggak Ya boleh. konsisten lah dengan persiapan yang tadi Bang Umang bilang, paling gitu sih. Dan satu lagi evaluasi bang. Nah itu apa sih yang kurang? Iya. Apa sih yang perlu Nah, diperbaiki? jadi gue sharing sedikit, gue selalu evaluasi nggak baru sampai di base camp bang. Ketika sampai di tempat camp, saat malam kan tuh, kita evaluasi tuh 1 harian penuh. Kita apa ya kesalahannya? Oh, kita boros air. Berarti manajemen air kita masih berantakan. Iya. Kita apa sih evaluasinya? Oh, kita lambat. Oh, berarti fisik kita belum siap. Iya. Ketika sampai puncak, kita evaluasi lagi. Sampai tempat camp lagi, evaluasi sampai akhirnya kita base camp dan sampai di rumah evaluasi total. Evaluasi total. Itu harus tuh siap kegiatan diakhiri dengan evaluasi. Supaya apa? Supaya lebih baik dan juga baik. Faktor risiko itu yang tadi disinggung Bang Jambe nggak bisa dihilangin, tapi bisa diminimalisir. Betul. Gitu dengan kesiapan. Kesiapan dan kematangan lah ya. Betul, basically. Bener-bener. Dan buat teman-teman paling segitu aja Mang. Ya. Gua ngobrol-ngobrol sama lu, udah mampir ke sini. Dan buat kalian jangan lupa mampir juga ke channelnya. Ya udah tau lah, Sumar Adi Wijaya. Karena atau di situ- biasa dipanggil Umang. Karena di situ ada cerita Bang Jambe. Bener. Gua cerita di tempatnya Umang. Paling gitu aja Mang. Gua udah Oke, nengokin lu sunatan. Iya Bang. Gua Terima cabut kasih. dulu nih. Oke Bang. Makasih banyak. Terima kasih Bang. Oke. Tahu kan jalannya Bang? Ya itu pohon depan kiri kan ya? Kiri sebelum Alfamart belok kanan. Heeh. Indomart belok kiri, ketemu pom bensin putar balik. Kesini lagi, kagak balik-balik gua. Yaudah ya. Oke, Assalamualaikum siap, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Gue sini aja Bang ya. Ngantuk gua nih.